Sekali kita ingatkan, kita punya 10 tiket premier nonton Haji Backpacker ya. Silakan pantengin terus saja timeline @tonightshow_net ya. Nanti ada di situ pokoknya bagaimana caranya, gimana cara dapetinnya semua ada. 10 tiket loh, banyak loh kesempatan tuh ya. Desa, enough ngomongin Haji Backpacker. Gue lagi mau ngomongin sesuatu hal yang kemarin gue nonton juga. Lagi nonton apa ya, pokoknya channel luar ngebahas soal UFO. Gua bahkan sampai beli DVD-nya, bukunya semua, karena gua tertarik banget sama UFO ini. Dan lo percaya? Gua sih percaya. Lo percaya? Lo nggak percaya? Karena gue bukan orang yang percaya sama alien, UFO dan lain-lain. Mungkin gua soal percaya atau tidak percaya itu lain ya, tapi kalau gue lebih kepada penasaran. Keberadaan mereka tuh ada. Lo pernah lihat nggak? Selama ini sih belum. Meteor sering lihat jatuh saat kita lihat. UFO pernah lihat nggak? Belum. Alien pernah lihat nggak? Belum, Bang. Coba kita tanyain teman-teman kita kayak yang ini nih. Tapi sebelum itu, nih ada yang katanya pernah lihat. Siapa? Seorang astronot yang hidup di luar angkasa. Coba nih kita bacakan nih. Gitu, astronot asal Kanada bernama Chris Hadfield. Wah, bukan James Hadfield, bukan James Hadfield, beda. Dikenal sebagai astronot yang gemar menyanyi sekaligus orang yang nge-tweet foto dari luar angkasa. Ia merupakan orang Kanada pertama yang hidup di luar angkasa dan menurutnya mengelilingi bumi sebanyak 2.593 kali setiap menit di luar angkasa begitu berarti. Tapi kalau ngomongin soal luar angkasa, rekan kita Detektif Dinata, dia juga punya info tentang penampakan UFO di Indonesia. Silakan Detektif Dinata. Sebelum saya membicarakan hasil penelitian saya merasakan hal yang agak sedikit aneh ya di ruangan ini. Pak Vincent, Pak Purnomo merasa sesuatu yang ganjal nggak? Yang mengganjal? Yang mengginjal di lambung Anda. Apa emang? Entahlah, saya akan membacakan beberapa hasil penyelidikan saya dan juga rangkuman beberapa rekan penyelidik saya. Ini adalah beberapa penampakan UFO, Unidentified Flying Object, di Indonesia. Yang pertama adalah UFO di Gunung Agung, Bali pada tahun 1973. Foto UFO pertama di Indonesia itu diketahui oleh wisatawan Jepang, Ryo Terumoto. Dia memotret Gunung Agung di Bali pada mobilnya. Ia melihat adanya sebuah benda berbentuk cakram yang melayang di depan gunung tersebut. Banyak yang menyangka ini adalah objek dari UFO. Berikutnya, UFO Cimalaya. Di tahun 1975, Insinyur Tony Hartono melihat titik hitam di atas langit yang menuju ke arah ladang dan membentuk lonjong dan juga berwarna merah tua. Pada jarak sekitar 10 km, benda itu berbelok dengan tajam dan menjauh lagi sehingga membuat lintasan seperti bumerang. Setelah foto tersebut dicetak, baru kelihatan kalau itu adalah sebuah UFO di atas minyak Arko Arjuna. Penampakan berikutnya, UFO di kawasan Porong pada tahun 1977. Kejadian ini terjadi pada tanggal 27 Juni 1977, kurang lebih di jam 6 sore. Ada sebuah benda langit yang diduga meteor. Ternyata setelah Dr. Insinyur Aryono mengambil foto tadi dengan kameranya, ternyata setelah dicelimi dikiti, pada saat foto tersebut, ternyata benda tersebut berbelok secara cepat, hampir 90 derajat ke arah selatan. Dan memang diduga ini adalah sebuah UFO. Itulah beberapa hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh rekan-rekan saya juga. Ini adalah awal-awal penampakan UFO di Indonesia. Dan ternyata Indonesia adalah salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh benda terbang tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada rekan Vincent dan Purnomo. Ya, terima kasih Detektif Dinata ya. Tapi sebenarnya UFO atau UFO itu ada atau enggak sih? Gue sih penasaran banget ya.
Mendingan tanya aja sama teman-teman kita. Sama siapa? Dari teman-teman dari komunitas Beta UFO Indonesia. Ya kan, langsung aja kita tanya. Wah! Wow, amazing. Aduh. Biasanya dari atas cuma koran doang. Tepuk tangan dulu dari Beta UFO Indonesia. Ada Mas Ranggi dan juga Prawiryo. Ranggi dan Prawiryo. Manggilnya Pra atau Wiryo? Mas Wiryo deh. Iya. Mas Wiryo dan juga Mas Ranggi. Ini adalah sebuah komunitas UFO tertua di Indonesia, benar? Ya, jadi kita itu salah satu komunitas tertua dan anggota terbesar di Indonesia untuk saat ini. Komunitas tertua maksudnya komunitas terlama atau komunitas orang-orang tua semua? Enggak. Kalau mukanya iya. Tapi komunitas tertua. Komunitas terlama ya di Indonesia ya? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Jadi yang pertama kita salah satu komunitas pertama di Indonesia untuk studi ufologi. Yang kedua memang banyak member ada ufologi ya? Iya. Jadi ufologi sendiri itu kan salah satu ilmu, kita sebutnya ilmu yang masih masuk dalam pseudoscience ya, atau ilmu semu yang mempelajari tentang UFO. Gitu. Satu kejadian deh, satu kejadian besar yang benar-benar iya benar ada gitu. Bisa ceritain nggak ada waktu kapan mungkin atau sesuatu hal yang ditinggalkan ancient alien atau satu hal aja yang benar-benar kuat banget. Mungkin bukan fightingnya, tapi kalau misalnya kita lihat konsep UFO sendiri, kalau contohnya orang yang dilakukan penculikan UFO, yang mengalami penculikan, itu mereka terdiri dari berbagai macam bangsa, berbagai macam latar belakang, dan mereka secara geografis terpisah oleh jarak yang jauh, tapi mereka bisa menceritakan pengalaman yang sama. Entah interior pesawatnya misalnya yang putih, mereka akan ditemui oleh makhluk yang tingginya sekian misalnya, mereka dibedah, itu mereka tidak pernah berkomunikasi. Deskripsinya sama? Deskripsinya itu sama, nah itu salah satu bentuk keanehan gitu menurut kita, yang mungkin itu salah satu bisa kita bilang salah satu bukti gitu. Bukti kuat ya, bukti kuat. Nih kita lihat foto-foto kegiatan dari Beta UFO nih ya. Kegiatannya seperti apa nih? Oh, ini waktu di mana, Mas? Ini kita waktu ngadain ekspedisi ke Candi Sukuh. Jadi kan itu ada yang bilang bahwa Candi Sukuh itu portal, semacam portal. Tapi sekali lagi saya bilang, karena Beta UFO itu coba melakukan pendekatan secara science mainstream, ada juga yang melalui metafisika dan yang lain-lain. Kalau kita bilang ini memang influence dari budaya Austronesia untuk ini. Jadi memang tidak ada hubungannya sama sekali dengan ufologi gitu. Jadi kita di Beta UFO itu bukan semuanya adalah orang yang percaya, tapi kita bahkan itu selalu skeptis pun ada di skeptis situ. pun ada gitu. Kita coba mencari penjelasan-penjelasan yang masuk akal. Tapi kadang memang kita menemukan beberapa penjelasan yang tidak bisa dijelaskan secara logis gitu. Ini kalau sendiri berdua pernah lihat nggak langsung? Atau pernah nemu buktinya langsung nggak? Kalau saya sendiri pernah itu tahun 2010, kebetulan saya bekerja di bidang pertambangan, jadi di tambang di daerah Maluku itu saya ngelihat saat itu ada kurang lebih sekitar 15 orang, kita ngelihat itu satu titik cahaya yang berjalan, berkejaran, terus zigzag tiba-tiba gitu. Dan 11 orang itu kita lihat, kita rekam sempat juga, dan memang setelah saya cari referensi dari beberapa teman-teman di astrofisikawan dan yang lain-lain, memang mereka juga tidak bisa menjelaskan fenomena yang saya lihat itu. Makanya kan kita sebutnya unidentified. Ketika sudah bisa dijelaskan menjadi identified. Benar. Nah itu tadi. Zigzag gitu, Mas? Zigzag mereka. Kalau Mas Suryo juga pernah? Iya pernah lihat, cuman waktu itu saya masih belum tahu ini UFO atau bukan gitu. Jadi masih ragu, wah ini cahaya banyak, tapi kemudian hilang gitu. Jadi masih ragu-ragu saya. Kalau bahasa Indonesia kan sebenarnya piring terbang ya? Iya. Saya sering lihat itu tetangga saya tuh. Kalau lagi berantem Itu lain, itu suami rumah tangga beda, lemparan piring. terbang, kadang-kadang sendok, kadang-kadang baskom. Kita akan melihat nih ya, ada detektif Dinata yang akan menjelaskan ya soal Info penculikan oleh alien. Nah itu dia. Silakan detektif Pernah Dinata. ada kejadian nih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hasil penyelidikan saya. Ini adalah beberapa kisah penculikan oleh alien. Kisah ini berasal dari Amerika Serikat yang dialami oleh sekelompok penebang kayu di hutan Longer. Pada saat mereka itu pulang kerja, mereka melihat sebuah benda terbang yang sangat aneh. Karena penasaran, lelaki bernama Travis Walton itu melihat benda tersebut secara dekat. Setelah mendekat dan mendekat, ternyata Travis dihantam oleh UFO sampai pingsan. Melihat kejadian tersebut, teman-temannya meninggalkan Travis. Mereka berpikir kalau Travis itu sudah meninggal. Berselang beberapa menit kemudian, temannya kembali mendapat kejadian yang aneh. Mereka melihat ke sana tapi ternyata tidak menemukan apapun. Setelah beberapa hari kemudian,
ternyata Travis ditemukan, tapi tanpa sehelai kain apapun. Dan kisah ini pun diangkat ke beberapa versi film. Salah satunya adalah Fire in the Sky. Cuplikan film yang ternyata diangkat dari sebuah kisah tentang penampakan UFO. Saya merasa di ruangan ini merasa sedikit aneh ya. Saya merasa akan dicomot. Tapi... Wah, Hesti! Hesti! Yes! Lah, kalau ceritanya dicomot. Maaf. Ah, dia nongolan. Ah, udah, nggak seru. Seru lu, nggak Udah. Alien. Kirain culik alien beneran. Bagus lah kalau diculik ya. Cuman muter doang. Terima kasih Mas Ranji dan juga Mas Wiryo udah Thank you, datang Mas di Ranji. Studio Tonight Show. Oke, Ya. thank you. Sama-sama ya. Terima kasih. Nanti saya akan gabung dengan Beta UFO ya. Terima kasih sekali lagi buat Beta UFO, sukses selalu. Dan kita akan sekali lagi pada para pemirsa, kita punya 10 tiket nonton film Haji Backpacker ya, premiernya ya. Follow terus aja @tonightshow_net dan pantengin terus timeline kita ya. Ketemu lagi di Tonight Show Senin sampai dengan Jumat jam 10:30 malam bersama saya Desta, Vincent dan juga Hesti Purwodinata. Selamat malam, selamat istirahat. Dah.